Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai suara rakyat pentingnya hak menyatakan pendapat bagi warga negara dalam negara demokrasi. Dengan anggota kelompoknya, saya Anissa Salsabila Rahmi, ada Amelia Julianti, Ariska Ridiana, dan Reska Fauzia. Pentingnya hak menyatakan pendapat. Kebebasan berpendapat dalam lingkup negara demokratis merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan suatu hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Berikut alasan mengapa hak menyatakan pendapat itu penting bagi warga negara dalam negara demokratis. Yang pertama ada dasar demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengekspresikan pendapatnya. Yang kedua, ada pengawasan terhadap pemerintahan. Dilakukan dengan cara mengekspresikan pendapat rakyat tentang kebijakan pemerintah dan meminta perubahan jika diperlukan agar tidak ada yang dapat melanggar hak-hak warga negara. Yang ketiga, ada inovasi dan perubahan. Warga negara dapat mengekspresikan pendapatnya tentang cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki masalah sosial. Sehingga warga negara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada pemecahan masalah. Warga negara dapat mengekspresikan pendapatnya tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah dan meminta perubahan jika diperlukan. Yang kelima, penguatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat mengekspresikan pendapatnya tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki masalah sosial. Yang keenam, ada pertumbuhan individu. Seorang individu mampu menyatakan pendapatnya untuk ikut berkontribusi terhadap pentingnya pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu perlindungan atau dasar hukum kebebasan berpendapat. Yang pertama yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 3. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini diaminkan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 3 yang mengemukakan bahwa setiap orang berhak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan yang menyampaikan pendapat di muka umum pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bagian menimbang huruf B menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai landasan demokrasi. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan bahwa pentingnya pemerintahan yang berlandaskan kebijaksanaan rakyat, memberikan dasar yang kuat dan memahami hak asasi manusia. Adanya prinsip ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, serta memiliki hak untuk mengkritik pemerintah tanpa takut atas penindasan, sehingga dapat tercerminkan pentingnya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berorganisasi sebagai bagian dari hak asasi individu. Contoh menyatakan pendapat dalam bentuk demokrasi.
Yang pertama yaitu di bidang politik. Warga negara dapat menyampaikan pandangan atau kritiknya terhadap kebijakan pemerintah. Melalui demonstrasi, lalu warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya. Yang kedua yaitu di bidang sosial budaya. Warga negara menyuarakan pendapatnya terkait isu-isu sosial yang terjadi, seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Warga negara dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebijakan ekonomi seperti pajak dan disubsidi. Yang keempat yaitu di bidang pendidikan. Warga negara dapat memberi masukan atau kritik pada sistem pendidikannya, seperti kurikulum dan kualitas pengajaran kepada pemerintah. Media sosial akan memberikan kebebasan berpendapat bagi warga negara. Kemudian akan terjadi diskusi publik pada media sosial yang memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menuntut transparansi pemerintah. Misalnya pada pemilihan pilkada yang viral di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar dan aktif dalam mengawasi proses politik. Di samping itu, diperlukan juga pendidikan literasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari menyatakan pendapat dalam negara demokratis. Yang pertama yaitu dampak positif, diantaranya peningkatan partisipasi politik, keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai keterbatasan, baik dari segi jangkauan maupun legitimasi pengawasan. Yang kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks berpendapat berarti membantu masyarakat untuk memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membentuk dan mengatur kebijakan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu mendorong dialog serta pemecahan masalah secara inklusif, yang berarti mengedepankan komunikasi terbuka, dialog antar berbagai pihak, dan penyelesaian masalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, dampak negatif diantaranya ada polarisasi politik. Polarisasi politik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik, sulit untuk mencapai konsensus, dan meningkatkan konflik sosial. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, dan memperdalam jurang antar kelompok. Yang kedua, yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok politik yang disebabkan oleh polarisasi dapat menyebabkan demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan. Konflik sosial yang timbul dari polarisasi politik dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, serta menghambat proses pembangunan. Yang terakhir yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax melalui media sosial dapat memicu rusaknya proses demokrasi. Informasi yang tidak valid dapat memperdalam jurang antar kelompok, menghasilkan reaksi emosional yang berlebihan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kebebasan berpendapat merupakan komponen dasar pada sistem demokrasi sehingga warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penerapan hak ini menjadi relevan di era globalisasi dan digital, di mana media sosial memberikan platform bagi warga negara untuk menyuarakan pandangan mereka, meskipun juga membawa tantangan berupa disinformasi dan polarisasi. Penerapan hak kebebasan berpendapat di era digital memerlukan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab sehingga dapat tercipta ketertiban umum serta harmoni sosial yang juga diperkuat dengan dukungan dari kerangka hukum yang jelas dan pendidikan literasi digital yang memadai.